Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zati at-taqwa. Bapak Ibu, seluruh jamaah Masjid An-Nur Masaran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi hari ini semuanya sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Saya juga demikian. Alhamdulillah di pagi hari ini merasakan nikmat yang luar biasa, nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat sehat sehingga bisa silaturahim ke masjid ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian selalu sehat dan istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Mari kajian subuh pagi hari ini kita awali dengan membaca dua surah pendek, satu surah Quraisy, dua surah Al-Kautsar. Dibuka dengan ta'awudz bersama. Monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash shita'i was-sayf. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, sekarang kalau kita masuk di masjid ini ya rasanya adem ya, masjidnya terang bersih, jamaahnya semakin makmur. Ini salah satu tanda keberhasilan takmir, salah satu keberhasilan para jamaah, salah satu keberhasilan dakwah di kawasan Masjid An-Nur. Bapak Ibu sekalian, tidak ada dakwah yang gagal. Semua dakwah itu berhasil dengan capaiannya masing-masing. Bapak Ibu, tentu Bapak Ibu sekalian di beberapa hari ini kan menyimak berita tentang perang Israel dengan Iran. Kira-kira menang bundi Pak? Kira-kira menang bundi Pak ya? Kira-kira menang mana? Saya tidak ahli di bidang itu, maka saya tidak berani banyak berbicara tentang perang antara Iran dengan Israel. Menang siapa saya belum tahu Bapak Ibu sekalian ya. Secara analisis militer ya, analisis geopolitik saya belum tahu, maka saya tidak banyak bicara tentang perang antara Iran dengan Israel. Nah, Bapak Ibu sekalian, Allah SWT mengangkat derajat manusia itu dengan tiga cara ya, dengan tiga cara. Satu, menggunakan jalur ketaatan. Dua, dengan jalur musibah. Yang ketiga, dengan jalur perang, dengan cara perang ya. Allah mengangkat derajat manusia itu dengan tiga cara itu. Satu, jalan ketaatan. Dua, lewat jalan musibah. Yang ketiga, lewat jalan peperangan. Nah, yang paling soft Pak, landai, alon ya, naik gitu kan Pak. Naik derajat kita, naik alon-alon itu perlahan, tapi pasti kita naik derajatnya, jalurnya itu aman. Itu jalur ketaatan.
ya. Jalur paling berat itu jalan peperangan. Ya. Pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, kalau kita ini ingin diangkat derajatnya oleh Allah, itu di antara tiga cara, jalan ketaatan, jalan musibah, jalan peperangan, pilih mana Pak? Ini Bapak Ibu sekalian, jalan mana yang dipilih oleh kita? Jalan ketaatan, jalan musibah, atau jalan peperangan? Kalau ini insya Allah Bapak Ibu sekalian, insya Allah saya husnudzon ya, Bapak Ibu sekalian pilih jalannya jalan ketaatan, perlahan, punya agenda, lepas dari Idul Adha masuk Muharram, begitu perlahan dengan ketaatan ya. Jalan paling berat mana Bapak Ibu? Jalan peperangan. Nah, tapi memang penting Bapak Ibu sekalian, umat Islam itu jangan kemudian landai terus begini Pak. Apa itu jalan kemudian umat Islam itu lurus terus. Nanti terlalu nyaman Pak. Nanti terlalu nyaman Bu kalau hidup kita itu begini itu. Ya memang kadang-kadang ada saudara kita yang jauh di sana berperang dan kemudian kita membantu. Ada saudara di sana kita yang kemudian mengalami musibah, kita harus bantu. Kalau semuanya jalannya lurus gitu, ya hidup nggak ada seninya Pak. Ya memang begitulah sunnah kehidupan, dipergilirkan antara kita. Bapak Ibu sekalian, dipergilirkan antara kita. Tetapi banyak di antara kita itu Bapak Ibu sekalian, kalau disuruh memilih dua sajalah, bukan perang ya, jalan ketaatan dan jalan musibah. Kalau ditanya, pilih jalan ketaatan. Meskipun di luar sana Pak, nek kontaat yo angele luar biasa. Nek belum terbentur dengan musibah, belum sadar. Kalau belum ada penyakit, belum bangkrut, belum sadar. Maka Bapak Ibu sekalian, ini anugerah, ini taufik Allah luar biasa. Kita ini diberikan jalan taat diberikan jalan untuk diangkat derajatnya kepada Allah, itu melalui jalan ketaatan. Bapak Ibu sekalian, produk yang dijual itu kan ada masa jayanya Pak. Kalau ayat Al-Qur'annya watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, demikianlah bahwa nasib kejayaan tumbangnya ya, kemudian nasib satu masa, satu produk itu kami pergilirkan. Ada yang mengalami kejayaan, masa kesuksesan, tapi kemudian juga nanti masa kehancuran, dipergilirkan antara kita. Produk itu kan ada usianya Pak. Produk itu kan ada usianya Bu. Bapak Ibu sekalian, dulu kalau kemana-mana orang kalau cari air minum mereknya apa Bapak Ibu? Orang sekarang sudah apa itu? Begitulah, produk itu ada usianya. Ya, jualan apapun Bapak Ibu sekalian ada usianya. Setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Dipergilirkan di antara kita ini Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi usia produk itu ya berapa sih, 10 tahun atau 20 tahun? Ya, Nokia ada masanya. Ya, Sony Ericsson ada masanya. Nanti setiap barang yang dijual di masyarakat ada masanya. Nah Bapak Ibu sekalian, tadi kita belajar, kita membaca surah Quraisy dan surah Al-Kautsar. Nanti kita bahas perlahan saja Bapak Ibu sekalian. Ini kita ambil suratnya ini sebagai spirit kita Bapak Ibu, karena kita di penghujung bulan Zulhijjah, yang di hari Jumat ke depan kita sudah masuk tanggal 1 Muharram. Artinya kita umat Islam ini Bapak Ibu sekalian berpindah dari satu agenda kebaikan pada kebaikan berikutnya. Yang dulu pernah berbuat buruk, yang dulu pernah punya catatan buruk di masa lalu, segera ditinggalkan menuju kebaikan di tingkat berikutnya. Begitulah kita, begitulah umat Islam, yaitu pindah dari satu kebaikan pada kebaikan berikutnya. Bapak Ibu sekalian, ada orang yang mati itu matinya dimutilasi, dimasukkan ke dalam koper, kepalanya dibuang.
Ada orang mati di dalam gedung terbakar di tempat karaokean lantai 8, mati gosong. Ada yang matinya begitu, mati di tempat karaokean lantai 8 gosong. Ada yang mati dimutilasi, itu kemudian kepalanya tidak ditemukan. Nah, kematian jenis begitu itu Bapak Ibu sekalian tidak akan terjadi pada panjenengan Bapak Ibu. Kok katose anu nggih, Bu? Nggih masalah ini ya. Kematian jenis itu tidak akan terjadi pada panjenengan, tidak akan. Kenapa Pak Lutfan tidak terjadi pada kami? Sebab Bapak Ibu sekalian itu hari-hari yang dilalui pindah dari satu kebaikan pada kebaikan berikutnya. Orang mengakumulasi kebaikan, maka hasilnya kebaikan. Sholat subuh, kemudian belum sholat subuh, tadi Bapak Ibu sekalian kita bangun, saya bangun mandi, setelah mandi saya sholat di rumah, kemudian berangkat ke sini. Bapak Ibu juga sama, sholat subuh, ikut ngaji. Setelah itu kegiatannya di rumah bersih-bersih. Nanti yang kerja tetap kerja, yang kemudian di rumah hari ini libur ikut ngaji berikutnya di majelis yang lainnya dan seterusnya, pindah dari satu kebaikan pada kebaikan berikutnya Bapak Ibu sekalian. Maka orang yang pindah dari kebaikan pada kebaikan berikutnya mengakumulasi kebaikan, hasilnya kebaikan. Kalau kita baca hukum Heinrich itu begini Bapak Ibu sekalian, kecelakaan besar itu tidak akan terjadi sebelum dia mengalami 29 sampai 30 insiden. Ini kecelakaan besar sampai mohon maaf terlindas truk atau kemudian kecelakaan meninggal di TKP itu yo karena kelalaian yang sudah numpuk. Itu yo karena kemudian dia sudah banyak melanggar. Begitu Bapak Ibu sekalian, secara hukum alamnya begitu itu. Hukum Heinrich ini mengatakan begitu itu. Dia tidak akan terjadi kecelakaan besar sebelum 29 sampai 30 kali kecelakaan kecil, sebelum 29 sampai 30 insiden kecil, pelanggaran lalu lintas yang dia langgar. Sehingga ketika dia mengalami kecelakaan besar itu ya karena akibat kecelakaan kecil, pelanggaran sebelumnya. Maka kita sebagai umat Islam itu senang ya Bapak Ibu sekalian. Ya, Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini otak kita diisi ilmu, hati kita diisi zikir. Setelah itu selesai, perutnya diisi makanan halal. Jadi lengkap Pak pagi ini Pak ya. Ada isi ilmunya, ada isi zikirnya, dan ada isi makanan halalnya. Nanti kemudian kita keluar dari masjid ini mengakumulasi kebaikan, pindah dari satu kebaikan pada kebaikan berikutnya. Oke, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu kalau sholat ya, Bapak Ibu kalau sholat, panjenengan sholat begitu ruku selesai kemudian mau sujud, ketika jenengan mau sujud itu yang diletakkan di lantai pertama tempat sujud itu tangannya dulu atau lututnya dulu? Ini Bapak Ibu sekalian, tadi jenengan sholat itu, jenengan ketika mau sujud itu sujudnya itu lututnya dulu atau tangannya dulu? Yang mana Pak? Tangan. Bapak-bapak yang di sini? Saya perhatikan tadi Pak, saya sengaja sebelum sholat subuh saya tengok kanan tengok kiri. Coba Bapak di kanan saya lututnya dulu atau tangannya dulu? Coba Bapak di kiri saya lututnya dulu atau tangannya dulu? Ya, itu Pak ya. Di tengah perdebatan seperti itu Ustadz Abdul Somad pernah ditanya, Ustadz, ketika kita sujud itu yang diletakkan pertama di lantai itu lututnya dulu atau tangannya dulu? Beliau kemudian mengatakan, yang penting kalau sujud itu yang diletakkan pertama kali di lantai bukan jidatnya dulu. Yang penting bukan jidatnya dulu, yang penting bukan batu esek. Ya, coba nek sujud itu batu esek Bapak Ibu sekalian. Nah, delosor Pak. Nah, saya Bapak Ibu sekalian ini kan masalah fikih ya. Nanti sedikit saja yang ini kita belajar tentang sejarahnya. Ya, hadis di dalam sholat
sujud itu kemudian lututnya dulu atau tangannya dulu, itu kan diriwayatkan dua orang. Ya. Di dalam hadisnya Abu Hurairah itu disebutkan yang diletakkan di sujud itu adalah tangannya dahulu. Di dalam riwayatnya Wa'il bin Hujr itu adalah lututnya dahulu. Ya, atau kebalik ya. Atau kebalik Bapak Ibu sekalian. Tapi dua ini, perawi hadis ini dua. Jadi antara Abu Hurairah dengan Wa'il bin Hujr. Pada hadis itu Nabi menyatakan atau janganlah kalian sujud seperti menderumnya unta. Unta itu unik. Bapak Ibu kalau kehujanan jingkrak-jingkrak atau tiduran? Kalau waktu kecil kehujanan, Dek, kamu kalau kehujanan jingkrak-jingkrak apa tidur, Dek? Jingkrak-jingkrak. Tapi kalau unta itu kena air hujan dia ndoprok, Bapak Ibu. Itu unta. Jadi kalau kehujanan unta itu ndoprok. Ya, ndoprok untanya itu. Nah, kembali ke hadis ini. Satunya Wa'il bin Hujr, satunya Abu Hurairah. Mari kita lihat sejarahnya Wa'il bin Hujr, Bapak Ibu sekalian. Wa'il bin Hujr itu putra mahkota, bapaknya raja. Asalnya dari Yaman. Ya. Maka orang Arab sana, Bapak Ibu sekalian, nek nyebut kidul itu Yaman, nek nyebut lor itu Syam. Yaman itu karena kanan, Yamin, Syam itu shimal, utara, kiri. Ya. Jadi adatnya ke timur. Yaman itu Yamin, kanan, kidul. Kemudian kiri itu adalah shimal, Syam, utara. Ya. Wa'il bin Hujr itu putranya raja. Bapaknya raja di Yaman, anaknya jadi putra mahkota ini hijrah ke Madinah masuk Islam. Dari Yaman itu naik unta. Naik unta Bapak Ibu sekalian sampai di Madinah sesudah Islam, ya. Nabi senang putra mahkota jauh-jauh meninggalkan Yaman hanya untuk masuk Islam. Maka kemudian Nabi mengatakan kepada Wa'il bin Hujr, karena putra mahkota. Ya. Jadi dia rela tinggalkan kerajaannya, dia rela tinggalkan kekayaan di negerinya hanya untuk masuk Islam, hijrah ke Madinah. Nabi berkata kepada Wa'il, ya, aku berikan tanah kepadamu, yaitu sebidang tanah yang letaknya di sana, jauh, lumayan jauh dari Masjid Nabawi, lumayan jauh. Karena posisinya jauh, Nabi berkata kepada Muawiyah bin Abu Sufyan. Jadi Muawiyah belum jadi apa-apa Bapak Ibu sekalian, ya. Muawiyah belum jadi apa-apa itu, kemudian Nabi berkata, Muawiyah, tolong ngantarkan Wa'il bin Hujr ini ke tanah yang aku hadiahkan kepadanya. Jadi Nabi memberikan tanah kepada Wa'il bin Hujr. Wa'il, engkau nanti pergi ke tanah itu akan diantarkan oleh ini Muawiyah bin Abu Sufyan. Ya, selesai ketemu dengan Nabi, kemudian Wa'il bin Hujr naik unta. Ya, kemudian ketika naik unta, Muawiyah masih di bawah, Bapak Ibu sekalian. Nah, Muawiyah berkata kepada Wa'il bin Hujr, ya Wa'il, letaknya tanah ini agak jauh, izinkan aku bonceng dirimu, bonceng untamu. Wa'il bin Hujr ini berkata begini, hei Muawiyah, siapa dirimu? Aku ini putra raja, engkau bukan siapa-siapa. Jalan kaki kamu. Disuruh jalan kaki, kamu jalan kaki. Jalan kaki engkau. Ya, akhirnya kemudian Muawiyah tidak boleh naik ke unta itu. Nah, karena tidak boleh naik ke unta, Muawiyah berkata lagi, hai Wa'il, kalau aku tidak boleh bonceng untamu, kalau begitu pinjamkan sendalmu padaku, aku nyeker, panas. Jadi tradisi Arab dahulu Bapak Ibu sekalian, kenapa ada hadis yang menyatakan bahwa engkau menyaksikan orang-orang Arab itu yang dahulu nyeker, yang dahulu pakaiannya lusuh, kemudian mereka berlomba-lomba dalam membangun gedung. Itu karena memang tradisi orang zaman dahulu, orang yang tidak punya yo nyeker, Pak, nggak punya sendal. Muawiyah itu nggak punya sendal. Muawiyah pinjam kepada Wa'il. Wa'il, kalau begitu pinjamkan sendalmu.
padaku karena aku nyeker, panas Madinah ini. Bapak Ibu sekalian, maka kemudian Wa'il berkata, hei Muawiyah, kamu bukan siapa-siapa, ya jalan kaki ya nyeker, antarkan aku ke tanah itu. Anak rojo Pak. Nah, diantarkan, selesai Bapak Ibu sekalian, waktu berlalu, Nabi wafat, Abu Bakar wafat, kemudian Umar wafat, Utsman wafat, Ali bin Abi Thalib wafat, Husain wafat. Kemudian Bapak Ibu sekalian, karena Muawiyah ini di zamannya Utsman bin Affan diangkat jadi gubernur di Syam, gubernur di Damaskus, ya, di Syam, di apa itu ibu kotanya di Damaskus itu. Di era setelah Husain bin Ali bin Abi Thalib itu Muawiyah jadi khalifah di Damaskus. Ya, Muawiyah menjadi khalifah. Kemudian Wa'il bin Hujr itu sudah tua, usianya sudah 70 tahun lebih. Datang dari Madinah menuju Damaskus, naik unta sampai sana. Sampai di sana khalifah Muawiyah itu sudah duduk di singgasana khalifah. Kemudian Wa'il bin Hujr itu datang disambut, ahlan wa sahlan, selamat datang saudaraku Wa'il bin Hujr, selamat datang, ya. Begitu sampai di Damaskus, Wa'il bin Hujr itu didudukkan di kursinya khalifah, kursinya raja. Ya, Wa'il bin Hujr nangis Bapak Ibu sekalian, nangis luar biasa. Ya, nangis luar biasa lama sekali. Kemudian setelah itu berpelukan dengan Muawiyah bin Abu Sufyan, kemudian cerita, Muawiyah, maafkan aku. Dulu aku pernah merendahkanmu. Dulu aku pernah menganggapmu sepele. Dulu aku pernah menganggapmu itu bukan siapa-siapa. Tetapi waktu berjalan, engkau sekarang menjadi khalifah, ya, Amirul Mukminin, yaitu kemudian engkau memiliki kursi. Ya, kalau kita ya presiden lah Bapak Ibu sekalian. Sehingga Muawiyah bin Abu Sufyan menjadi khalifah dan Wa'il bin Hujr menjadi orang biasa saja. Bapak Ibu sekalian, waktu berjalan, ya, seperti dalam kehidupan kita Bapak Ibu sekalian, kehidupan sehari-hari kita ini Bapak Ibu, ya, tidak ada yang abadi di dunia ini. Yang abadi hanya perubahan. Tidak ada yang abadi Pak, ya. Yang abadi di dunia ini hanya perubahan itu sendiri. Yang abadi itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, di kemarin hari raya Idul Adha, kita kan sholat Idul Adhanya kan hari Jumat, okay? Penyembelihan sapi di sini, penyembelihan kurban Jumat atau Sabtu Pak? Jumat, okay? Selesai Pak Effendi, selesai. Ya, di kecamatan sebelah kita, sebelah Masaran kemarin itu penyembelihan penyembelihan kurban itu hari Jumat. Dan kemudian karena penyembelihannya tidak selesai, lembeda timbutan rampung, akhirnya kemudian hari itu Jumatannya Pak diliburkan, ya, diliburkan karena tetap ada sholat zuhur Pak. Jadi tidak ada khutbah, hanya sholat zuhur, ya. Kemudian di sana dinyatakan hari ini kita tidak sholat Jumatnya kita undur besok hari. Nah, jadi mboten Jumatan neng Sabtuan Pak. Saya tanya kepada muadzinnya itu, Pak betul Pak, betul wong saya warga kampung kok, makanya saya kemudian sholat Jumatnya di luar. Oh, kok iso ya begitu ya, kok mboten begitu. Nah ini Bapak Ibu sekalian, soal gini Bapak Ibu sekalian, ya, sholat Idul Adha itu kan perkara sunnah. Ya, sedangkan sholat Jumat itu adalah perkara wajib. Ya, dan kita orang Indonesia itu rata-ratanya mazhabnya Imam Syafi'i, rata-rata. Ya, rata-rata mazhabnya Syafi'i. Cuman kadang-kadang orang Indonesia itu senengnya begini Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau ditanya mazhabnya Imam Syafi'i, tapi kalau kasus-kasus tertentu nanti lompat mazhab. Ya, contoh Bapak Ibu sekalian. Ya, contoh misalnya di mazhab Imam Syafi'i itu, contohnya Imam Syafi'i tidak membolehkan kirim Fatihah. Tapi nanti di Indonesia kok kirim Fatihah? Nek mboten kirim Fatihah berkatnya mboten metu Pak. Oh, akhirnya kemudian begitu. Ya, pindah mazhab itu ya karena selera-selera begitu itu Bapak Ibu sekalian. Nah, sholat Idul Adha itu hukumnya sunnah, sholat Jumat hukumnya wajib. Maka yang perkara wajib tetap harus dilaksanakan.
Tidak bisa perkara sunnah membatalkan yang wajib, tidak bisa Pak. Tidak bisa sunnah kok membatalkan yang wajib. Tidak bisa keputusan presiden kok membatalkan undang-undang, tidak bisa. Karena undang-undang lebih tinggi. Ya. Jadi sunnah bisa membatalkan yang wajib, tetapi Bapak Ibu sekalian bukan berarti harus. Sunnah bisa membatalkan yang wajib, ya. Sunnah tidak bisa membatalkan yang keliru. Sunnah tidak bisa membatalkan perkara yang wajib, tapi wajib bisa membatalkan yang sunnah. Contoh Bapak Ibu sekalian, sunnah dibatalkan yang wajib. Satu hari ada sahabat Abu Sa'id itu sholat, Allahu Akbar, ya, dipanggil oleh Nabi, hei Abu Sa'id, ya Abu Sa'id. Abu Sa'id tetap Allahu Akbar, Sami Allah, sampai kemudian salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Begitu salam selesai, Nabi panggil Abu Sa'id itu, hei Abu Sa'id, ya Nabi, ya Rasul, ya tadi aku memanggilmu, betul Nabi, engkau memanggilku, aku mendengar. Kenapa engkau tidak menjawab wahai Abu Sa'id? Nabi, tadi aku sedang sholat, ya, maka aku tidak menjawab panggilanmu Nabi. Nabi kemudian mengatakan, hai Abu Sa'id, sholatmu itu sunnah, panggilanku wajib. Jadi sunnah bisa dibatalkan oleh yang wajib. Sunnah bisa dibatalkan oleh kewajiban yang lebih tinggi. Itu ibu-ibu hari Senin, hari Kamis sudah sahur, Bu, ya, sudah sahur hari Senin, hari Kamis, ya. Ba'da subuh kok kemudian dipanggil suami, Bu, halo, halo Bu. Nah, itu puasa Senin, puasa Kamis hukumnya sunnah. Dipanggil suami hukumnya wajib. Dibatalkan mboten Bu? Oh batal. itu bisa dibatalkan oleh yang sunnah, itu bisa dibatalkan. Tapi Bapak Ibu sekalian, ya wajib tidak bisa dibatalkan oleh yang sunnah. Jadi tadi itu, ya, sholat Jumat tetap harus dilaksanakan. Karena kita mazhabnya Imam Syafi'i bahwa sunnah tidak bisa membatalkan yang wajib. Dan mosok rumahnya cuma selatan masjid sini kok kemudian tidak ikut sholat Jumat. Nah, kecuali kalau kita tinggalnya di Australia, tinggalnya di Eropa, di Amerika, yang antara jarak rumah sampai tempat sholat Idul Adha, tempat sholat Jumat itu misalnya Sragen, Madiun misalnya, ya mungkin satu kali saja cukup, ya. Seperti misalnya sholat Idul Adha tok, itu nggak apa-apa. Ya, kalau seperti di negara-negara seperti itu ya nggak apa-apa. Tapi kalau di Indonesia ya di mana-mana sholat Jumat banyak. Termasuk begini Bapak Ibu sekalian, akikoh dan kurban. Ada bayi yang lahir hari ketiga, tanggal Dzulhijjah, 3 Dzulhijjah. Bayi lahir tanggal 3 Dzulhijjah, otomatis hari ketujuh itu jatuh pada tanggal 10 Dzulhijjah. Mana yang utama? Apakah akikoh dulu atau kurban dulu? Ya, kalau mampu, bapaknya mampu, Bapak Ibu sekalian, bapaknya mampu, ya itu dua-duanya, ya kurban ya akikoh. Tapi kalau mampunya salah satu, Pak Takmir, kami ini tidak mampu kalau harus dua-duanya, maka tahun ini kami akikoh dulu. Sebab akikoh itu seumur hidup hanya satu, tapi kalau kurban bisa setiap tahun. Karena sama-sama sunnah, dan kemudian akikoh itu kemudian Bapak Ibu sekalian ya seumur hidup hanya sekali. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam surah Al-Kautsar tadi yang kita baca itu begini. Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Nah, jadi Al-Kautsar ada beberapa tafsir. Tafsir pertama itu adalah telaga Nabi besok di surga. Itu Al-Kautsar. Selesai, karena itu kebahagiaan besok di akhirat. Tetapi yang di dunia, Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Nah, bedakan dengan redaksi yang at-takatsur. Alhaakumut takatsur, bermewah-mewahan, berbanyak-banyakan, bermegah-megahan, telah membuat dirimu lupa diri.
Jadi Pak, Al-Kautsar sama At-Takatsur secara makna bahasa sama. Al-Kautsar itu banyak, Takatsur itu banyak. Podo-podo akei. Kita ini kan dapat nikmat kan banyak semuanya Pak. Ya nikmat sehat, nikmat makan, Bapak Ibu sekalian, ya. Itu. Dulu kalau saya awal-awal di PKU sini Pak, kalau mendampingi Pak dokter itu, ya, mendampingi Pak dokter, kemudian keliling di bangsal-bangsal itu, ya, saya tanya kepada Pak dokter, pasien ini sakitnya apa? Oh biasa Mas, tanggal tuwek, vertigo. Oh vertigo itu tanggal tua, Pak. Ya, itu Bapak Ibu sekalian, ini nikmat yang banyak yang Allah berikan pada kita. Ya, nikmat yang banyak Allah berikan pada, nikmat sehat, nikmat apapun yang kita, nikmat makan daging sapi. Ya, kemarin saya di Trensen pekan yang lalu, saya malam Selasa itu ada acara di sana. Oke, saya ketika mau makan ditegur sama satu Ustaz, kok makannya dicampur begitu? Kenapa Ustaz? Itu loh, ini loh, ya makan rendang sekaligus makan telur. Loh, coba ceritakan pada saya, itu nek menurut Cina nggak baik, menurut kesehatan di Cina, dokter di Cina itu tidak baik. Mosok makan daging rendang, daging sapi, atau kemudian satu sisi makan telur goreng. Ya kalau telur saja, kalau daging saja. Ya, itu nanti di perut ya tidak baik. Sama seperti Nabi mengingatkan pada kita Bapak Ibu sekalian, kalau sudah makan daging darat jangan makan daging air. Ya. Kalau sudah makan daging darat ya jangan makan daging air. Jadi kalau sudah makan ikan jangan kemudian makan apa Pak? Ya sapi misalnya ngoten Pak. Nah, cuman kita itu nek untuk berkat akeh ngono kuwi kabeh dimakmu ya Pak. Es mumpung lawe enak kabeh gitu ya Pak ya. Ya, jadi ada telur, ada daging, ada iwak kok bareng-bareng wis dimakan aja. Tapi kalau Nabi kan kemudian memisahkan ya. Nabi itu kalau dahar semangka itu anyep, maka didampingi dengan kurma karena kurma itu panas. Kalau dahar kurma atau Pak kadang dibarengi dengan semangka. Jadi kurmanya panas, semangkanya adem. Itu dua hal seperti itu Pak. Ada panas, ada dingin. Kalau sudah makan daging daratan, maka tidak makan daging air atau lautan. Itu cara makan yang baik begitu. Nah, kita mendapatkan nikmat yang luar biasa dari Allah, Bapak Ibu sekalian. Okay? Nah, kembali ke tadi. Nikmat yang banyak itu Al-Kautsar, itu Bapak Ibu sekalian. At-Takatsur itu juga banyak, cuma bedanya begini. Kalau Al-Kautsar itu banyak tetapi diiringi dengan rasa syukur. Alhamdulillah nikmat luar biasa pagi hari ini bisa ibadah. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini kan kita beda usia Bapak Ibu sekalian. Bapak-bapak yang usianya 60 tahun ke atas, itu nikmat paling tinggi bukan lagi makanan Pak. Nikmat yang paling tinggi bukan lagi berhubungan dengan istri, tidak Pak. Sudah usianya sudah lewat. Anak-anak kita itu cah cilik-cilik mburi loro niku Pak. Itu nikmat yang paling seneng dinikmati mereka itu jajan dolan Pak. Itu beda usianya. Kita beda usia Bapak Ibu sekalian, sehingga beda jenis kebahagiaannya berbeda. Maka semakin tua kita itu kudune harusnya nikmat paling tinggi itu bukan nikmat duniawi, tapi Bapak Ibu sekalian kalau merasakan sujud itu sebagai nikmat paling tinggi. Nah, terutama bapak-bapak yang muda-muda yang masih punya anak-anak kecil itu Bapak Ibu sekalian, saya kalau sholat tahajud sengaja saya gelar sajadah itu di sampingnya anak Pak, supaya anak besok kalau dia gede punya kenangan yang baik pada orang tua. Ya, saya pagi 3:30 atau jam 4 kurang sedikit itu manasin mobil, itu nanti paginya dia cerita, jelang sekolah itu dia cerita ke saya, ayah aku tadi lihat ayah sholat di sampingku, aku tadi dengar mobilnya dipanasin, aku dengar. Nah itu anak punya kenangan baik terhadap orang tua Pak. Jangan sampai anak itu ketika gede dia punya kenangan buruk dari orang tuanya Pak. Malam Ahad ya, pulang jam 12 malam,
pecise diringke, kaose disampirke. Wah, itu tondo anu Pak, kalah main itu anak melihat seperti itu, anak melihat orang tuanya seperti itu Pak, wah kenangan buruk betul itu, teladan yang buruk betul, yaitu masa lalu lah. Maka kita ini berpindah, yang dahulu pernah buruk tinggalkan, karena ini kita ini Pak, umat Islam itu kan harusnya kualitasnya semakin baik, semakin baik, semakin baik, semakin baik. Maka Al-Kautsar tadi itu nikmat yang banyak diiringi dengan rasa syukur. Tapi at-takatsur tadi itu nikmat yang banyak, bermegah-megahan, berbanyak-banyakan, bermewah-mewahan itu telah membuat dirinya lalai. Orang sudah diberi nikmat yang banyak tapi masih merasa selalu kurang terus, itu takatsur. Takatsur Pak, diberi nikmat yang banyak masih kurang terus. Sudah diberi daging oleh panitia kurban, itu ditompo. Nek sing Al-Kautsar tadi, alhamdulillah untuk daging, ya, nggak melu beteti, nggak melu beleh, tiba-tiba didatangi panitia masjid dikai daging. Tapi yang tidak bersyukur itu Pak, yang takatsur tadi itu wis dikai daging saka masjid neng maidu ngenai ming semene tambahi anduk misalnya, itu orang tidak memiliki rasa syukur di dalam dirinya. Ya, ini jam berapa ini? Masih sampai suruk ya? Ya, sampai suruk. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu hatta zurutumul maqabir, sampai kamu itu bermewah-mewahan, bermegah-megahan, berbanyak-banyakan, seberapapun nikmat yang diterima itu tidak akan buat dirimu itu sadar diri pada Allah. Hatta zurutumul maqabir, sampai kemudian kamu itu masuk ke dalam liang kubur. Nah, ada satu kisah Bapak Ibu sekalian, ini tradisi orang Arab yang tadi kita suratnya sudah baca itu, li'ilafi Quraisy. Di dalam masyarakat Quraisy, masyarakat Arab dulu Bapak Ibu sekalian, ada satu tradisi namanya, tradisi itu adalah iktilaf. Tradisi iktilaf. Iktilaf itu begini. Kan kita tinggal satu kampung Mbak. Orang Arab dulu kan tinggalnya begitu ya, satu suku, satu kampung ya, satu perkampungan, satu suku. Ya, tinggal satu bersama itu. Kalau ada satu keluarga yang jatuh miskin, tidak bisa membiayai anak-anaknya, tidak bisa kemudian memberi makan pada anak-anaknya, ya, maka Bapak Ibu sekalian, satu ya, tanggung jawab kita sebagai bapak, terutama yang bapak-bapak, itu satu memberi makan, yang kedua mendidik anak. Itu penting Bapak Ibu sekalian, ya. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Apakah anak soleh itu bisa mensyafaati orang tua? Ya, kalau bapaknya itu makani, memberi makan, yang kedua mendidik. Jadi bapak yang dapat syafaat dari anak yang soleh itu bapak yang membiayai makan sekaligus mendidik, atau mendidik atau mendidik ya, atau misalnya membiayai makan tapi tidak mendidik, pendidikannya diserahkan pondok, pendidikannya diserahkan sekolahan, tapi setidaknya bapaknya itu membiayai gitu loh Pak. Bapak yang tidak membiayai makan, tidak ngurusi anaknya, apalagi tidak mendidik anaknya, itu tidak dapat syafaat Pak. Yang dapat syafaat gurunya yang mengajari dia. Coro gampang ini ngoten Pak, bapak kok mengetengi tok, niku mboten ngeragati anak, bapak ora entuk syafaat. Bapak ora entuk syafaat, sebab dia cuma memproduksi tok tapi tidak membiayai makan, tidak mendidik anaknya. Kembali ke tadi Bapak Ibu, tradisi itilaf. Tradisi itilaf itu tradisi orang Arab lama dalam satu suku, dalam satu kampung. Kalau ada yang tidak bisa membiayai makan, maka kemudian satu keluarga itu istrinya diajak, anaknya diajak, ya Bu, Nak, Bapak tapi tidak bisa membiayai, sepertinya keluarga kita ini tidak bertahan lama. Kalau begitu kita pindah dari kampung ini, kemudian mengasingkan diri di padang pasir. Di padang pasir nanti mereka membuat ini Pak, membuat tenda, ya, buat rumah semi permanen di padang pasir. Kemudian mereka bertahan di situ sampai kemudian mereka mati bergantian.
karena tidak bisa makan tadi itu, atau kemudian tinggal apa yang dimiliki. Kalau kambing ya berarti kambingnya disembelih, nanti kalau punya gandum, gandumnya dimasak jadi adonan roti. Kalau sudah habis semuanya, mereka bertahan di tenda itu di tengah padang pasir itu sampai mati. Nah, tradisi bertahan sampai mati, tidak ngerepoti sedulur itu di masyarakat Arab lama disebut iktilaf. Iktilaf itu mengasingkan diri, bertahan di padang pasir, atau kemudian sampai mati, itu namanya iktilaf. Maka mbahnya Nabi, ya, Hashim bin Abdul apa itu mbahnya Nabi itu kan, ada Abdullah, ada Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Nah, mbahnya Nabi itu yang namanya Mbah Hashim itu, Bapak Ibu sekalian, ada keluarganya yang seperti itu dicegat oleh beliau. Ya, misalnya saudaranya itu, ya, misalnya ponakannya, mau kemana ini? Kami tidak punya makan. Kami tidak punya makan. Kalau begitu, jangan pindah ke padang pasir. Apa? Nanti saya kumpulkan orang-orang sekeluarganya tadi, orang-orang Quraisy dikumpulkan. Ya, tokoh-tokohnya dikumpulkan. Ini ada keluarga kita, ada kerabat kita yang tidak mampu makan, tidak bisa makan. Ayo, kalau begitu dibagi tugasnya. Ya. Nah, maka muncul surat li'ilafi Quraisy itu. Kebiasaan orang-orang Quraisy adalah berdagang, yaitu ke Yaman dan ke Syam. Jadi tinggal musimnya, musim panas kemana, musim dingin kemana, Pak. Oke. Jadi kalau ke Yaman itu nanti bawa makanan, ya, buah-buahan. Tapi kalau dari Syam sana itu Bapak sekalian, itu Bapak Ibu, ya, kemudian bawa gandum dan sebagainya. Tapi kesananya bawa kain itu ke Syam. Nah, tradisi iktilaf itu Bapak Ibu sekalian, kalau ada keluarga yang tidak mampu itu disonggo bareng-bareng. Kamu masih miskin, ikut sini. Dibagi. Ikut keluarga ini, ikut keluarga ini. Jadi tradisi menciptakan orang sukses menurut orang Arab lama itu tradisinya ngenger, Pak. Tuh, ikut orang sukses. Kamu yang miskin, ya, nggak usah takut nggak bisa makan. Ya, kita titipkan. Kamu belum punya dagangan, kamu belum bisa berdagang, kamu ikut ini. Kamu ikut ini, kamu ikut ini. Nanti kamu ikut dagang ke Yaman sekaligus ikut dagang ke Syam. Nanti kalau sudah mulai sukses, kamu mulai mandiri. Itu diciptakan oleh mbahnya Nabi, Mbah Hashim begitu itu. Jangan sampai ada keluarga kita itu yang keleleran tidak bisa makan. Maka kalau ada yang kaliran yang tidak bisa makan, ayo disonggo bareng-bareng, dimodali, diajak dagang dulu supaya dia sukses. Ya, maka tradisinya adalah rihlatas syita'i was-shaif. Berdagang ke Yaman maupun ke Syam. Supaya apa? Jangan sampai ada saudara kita keleleran tidak bisa makan, tidak bisa bekerja. Makanya disonggo bareng-bareng. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, melalui ngaji pagi hari ini, sudah masuk waktu syuruk. Bapak Ibu sekalian, penutup pada kajian ini Bapak Ibu sekalian, umat Islam kita ini Bapak Ibu, jangan sampai nasib kita ini tidak berubah. Agama mengajarkan kita itu untuk hijrah dari satu kondisi yang miskin menjadi sejahtera, yang dahulu bodoh menjadi pinter, yang dahulu jahiliyah menjadi islami. Itu tradisi Islam Bapak Ibu sekalian. Li'ilafi Quraisy. Ya, jadi pindah Bapak Ibu sekalian dari jahiliyah menuju islami. Hijrahnya begitu, dari yang bodoh menjadi pinter, dari yang miskin menjadi sejahtera. Sampai Ali bin Abi Thalib mengatakan, laukanal faqru fi surati rajulin laqataltuhu. Ini Ali bin Abi Thalib. Laukanal faqru fi surati rajulin laqataltuhu. Andaikan kefakiran itu wujudnya seseorang, maka saya bunuh kefakiran itu. Itu supaya apa? Orang mentas dari masalah, Pak. Orang berubah nasibnya. Dari bodoh menjadi pinter, dari miskin menjadi sejahtera, ya, dari jahiliyah menuju Islam. Demikian Bapak Ibu sekalian ngaji kita pagi hari ini, mudah-mudahan bisa kita ambil hikmah pelajarannya. Bapak Ibu sekalian, mari ini menjelang kita masuk di bulan Muharram, ya, spirit kita, semangat kita itu Bapak Ibu sekalian, ya, diperbarui semangat berislam kita itu. Oke, Bapak Ibu sekalian, sarapannya apa nih, Pak? Pun siap. Sarapannya soto napa?
Nah, atau tumpang ya Pak. Maksudnya wes pokoknya masjid ini era soto tumpang ngono wae. Itu Bapak Ibu sekalian begini. Makanan, minuman itu Bapak sekalian, makanan minuman itu menghasilkan energi. Energi itu menggerakkan badan. Itu makanan. Tapi hakikat kita sebagai manusia bukan di badan. Sebab badan kita ini mati. Suatu hari nanti mati dikubur. Maka Bapak Ibu sekalian, di dalam diri kita ini ada ruh. Ruh itu butuh sesuatu, nutrisi. Nutrisinya ruh itu ibadah, zikir, cari ilmu, bertakwa. Ya, zikir, cari ilmu, ibadah, bertakwa itu melahirkan yang disebut spirit. Nah, spirit itulah yang menggerakkan ruh. Jadi kalau makanan itu menghasilkan energi, energi menggerakkan badan, tapi kalau ilmu itu melahirkan spirit. Spirit itulah yang menggerakkan ruh kita. Maka ruh ini Pak harus selalu dipompa. Jangan sampai Bapak Ibu sekalian di rumah baterainya rendah. Bapak-bapak baterainya harus lebih tinggi dibandingkan ibu. Ibu-ibu baterainya harus lebih tinggi dibandingkan anak-anak. Jangan sampai kemudian anaknya males, ibunya balesi. Bu, malam ini gak usah belajar ya Bu ya. Kenapa nak? Lagi males. Ibu ini balesi. Nak, jangankan dirimu yang males, ibu lebih males. Itu bahaya Pak. Ibu harus lebih tinggi baterainya dibandingkan anak-anak. Bapak baterainya harus lebih tinggi dibandingkan ibu-ibu. Itu di mana? Spirit Pak. Ya, bukan hanya energi tapi juga spirit. Matur suwun, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.